Dia akan hidup untuk mengetes lampu. Nah, ini terbalik dia tidak hidup. Jika dibalik dia akan hidup. Ya, seperti ini ya. Jadi lampunya hidup. Dan dia punya jarumnya bergerak, menandakan hidup. Dan satu lagi sobat-sobat ya. Kita bisa cek kabel ya. Apakah kabel ini putus atau tidak ya. Jadi seperti kabel colokan ini ya. Kita bisa cek di... Jumpa lagi di channel Hari PLTS. Ya, sobat-sobat, salam sejahtera dan sehat selalu untuk sobat-sobat semua. Jadi hari ini ya, saya akan sharing atau berbagi cara menggunakan multitester atau avometer, khususnya untuk pemula ya. Jadi di depan saya sudah ada multitester, yaitu multitester yang analog. Dan satu lagi multitester yang digital. Nah, jadi untuk kesempatan hari ini ya, saya akan jelaskan untuk yang sistem analog. Nah, sebelum saya jelaskan, jadi perbedaannya ya. Untuk yang analog, dia mempunyai jarum ya, atau memakai sistem analog, yaitu melihatnya posisi di jarumnya. Dan mempunyai angka-angka, dia punya skala. Sedangkan yang digital ya, dia hanya berbentuk screen dan sudah muncul angka-angkanya seperti di depan ini. Nah, jadi perbedaannya hanya di situ. Dan berfungsi secara fungsionalnya sama. Jadi analog dengan sistem digital. Oke, sobat-sobat semua, lanjut terus. Jadi yang digital saya akan pinggirkan dulu dan kita akan jelaskan yang sistem analog. Ya, sobat-sobat. Jadi sistem analog seperti ini ya, multitester atau avometer ini. Jadi dia punya selektor seperti ini, dan ada fasilitas DC voltase, yaitu range-nya antara 0,25, 2,5, 10, 50 sampai 1000 volt untuk arus DC, daya DC. Dan yang kedua yaitu sistem untuk pengukuran AC, arus AC, yaitu mulai dari 10 volt, 50 volt, 250 volt, dan 1000 volt untuk AC ya, atau PLN. Dan di bawahnya ada pengukuran untuk hambatan atau pengukuran resistor, atau disebut juga warstan. Nah, pengukuran ini dimulai dari kali 10K, kali 1K, kali 100, kali 10, dan kali 1 dengan satuan ohm. Jadi kalau yang K kilo ya, kalau yang K kilo ohm, dan ada yang satuannya ohm. Dan ada juga sistem buzzer ya, dengan simbol seperti ini. Dan untuk baterai ada untuk cek 1,5 volt dan 9 volt baterai. Dan dilengkapi juga dengan sistem pengukuran miliampere DC. Jadi dari mulai 2,5 miliampere, 25 miliampere sampai 250 miliampere. Oke, sobat-sobat. Lanjut terus. Sekarang kita melihat di layar analognya ya, yaitu ada jarum dan ada nilai-nilai range-nya ya, dari mulai 0 sampai dengan 500, yaitu satuan ohm untuk mengukur ohm atau hambatan atau resistor, dan volt yaitu mulai 10, 8, 6, 4, 2, dan 0. Dan ada 50, 40, 30, 20, 10, atau bawahnya 250 sampai 0, jadi 0, 50, 100. Nah, nilai-nilai ini, jadi kalau kita setting di ukuran DC 10 volt, kita bisa melihat di angka 10 ini. Dan 250, kita bisa melihat angka 250. Jadi kalau jarum menunjukkan di 100, tegangannya 100, batasan maksimal 250. Dan ada juga di bawahnya untuk baterai, jadi 0 sampai 20 sampai 22 volt.
ada tulisan bad dan good. Jadi baterai itu apa bagus atau sudah tidak bagus. Oke, simak terus sobat-sobat. Jadi sebelum memulai mengecek, pastikan ya untuk alat ini ya, yang di kuning ini ya, ada untuk obengnya ya. Jadi ini untuk kalibrasi. Posisi jarum ya harus di angka 0 atau sebelah kiri 0. Jadi ini bisa di set jika posisinya tidak di 0, kita bisa setting, kita adjust. Nah, seperti ini ya contohnya ya. Kita putar. Jadinya bisa kita setting. Ya, jadi seperti ini sobat-sobat. Ya. Nah, ini bisa kita naikkan jarumnya dan kita bisa turunkan. Jadi sebelum pemakaian pastikan posisi dikalibrasi ke angka 0. Ya, seperti ini sobat-sobat. Oke. Langsung kita tes ya. Dan di sini ada kutub positif atau negatif ya. Nah, ini untuk pengukuran, yaitu probe negatif dan positif. Jadi sebelum memulai pastikan selektor ini ya kita di skala hambatan atau ohmmeter. Nah, jadi pastikan apakah sudah bekerja atau belum, seperti ini. Nah, ini jarumnya sudah berjalan ya, berarti memastikan multitester ini bagus. Atau di setting di buzzer. Jadi cukup ditempelkan dia akan bunyi. Berarti multitester berjalan normal. Oke, sekarang kita akan tes ya cara mengukurnya ya. Kita contohkan mengukur arus DC di 10 volt. Nah, jadi dia punya tegangan maksimal 10 dan untuk skalanya di angka 10 ini. Nah, jadi dari 0 sampai di 10 maksimal, dan tegangannya berapa di angka ini nanti kita lihat. Oke, sekarang kita akan tes baterai ya, baterai 9 volt. Apakah dia berjalan atau tidak dan arusnya berapa. Pastikan negatif atau minus tersambung ya. Ya, nah ternyata berjalan ya. Jadi terbaca di baterai di angka 8 lebih dikit, berarti 9 volt ya. 8/4 atau 8,5 volt ya, karena baterai sudah terpakai ya, jadi nggak full. Jadi 8 volt lebih, hampir 9 volt. Oke, kita coba lagi baterai bekas laptop ya. Ya, baterai seperti ini ya, baterai yang 3,7 volt. Kita akan cek. Ya, baterainya sudah habis ya. Kita cek lagi yang ini. Ya, ini ada ya beberapa ya. Jadi hanya ada sekitar 1,2 volt. Baterai belum dicas. Dan ada lagi ini. Kita cek ulang. Nah, ini masih bagus ini. Menunjukkan 2,7 volt ya. Atau 2,8 volt. Oke, sekarang kita akan tes di bagian ohm ya, untuk mengecek hambatan. Jadi hambatan resistor ini ya 5 watt 1 kilo 2. Kita langsung tes, jadi hambatannya apa masih bagus atau tidak bagus. Ya, ternyata masih bagus ya, dan sesuai ya 1,2. Di sini kita selektor di bagian 1 kilo. Ya, jadi pembacaannya di nilai di skala yang paling atas ya, untuk yang ohm ya. Jadi di sebelah sini angka 1, nah angka 2, jadi hampir 1,2. Oke, kita lanjut sekarang mengetes arus AC ya. Jadi hati-hati untuk arus AC. Contohnya sekarang kita akan cek arusnya PLN. Pastikan arus PLN menunjukkan 250 volt ya. Jangan di bawahnya, karena kalau di bawahnya bisa merusak alat multitester ini. Ya, sobat-sobat, simak terus cara penggunaan multitester atau avometer.
Ya, kita colokan ya. Jadi kita akan cek dia punya ini ya, arus AC. Tinggal kita masukkan. Dan hati-hati untuk pemula jika mengecek tegangan arus PLN. Pastikan selektor sudah benar di 250 volt. Ya, jadi sudah hidup ya. Ini ya. Kita akan cek, langsung kita masukkan dan pastikan sudah di 250 volt. Lalu kita tes. Ya, jarumnya menunjukkan 220 volt ya. Ternyata arus PLN 220 volt. Oke, sobat-sobat, kita lanjut mengecek diode ya, atau transistor. Sekarang kita cabut arus AC-nya. Jadi cara mengecek transistor atau diode. Ya, ya sobat. Jadi ya, diode ada mempunyai gelang ya, berwarna perak, yang menentukan ini sebagai positif dan yang tanpa gelang negatif. Jadi pastikan kalau mengukur diode harus di ohm. Ya. Dan langsung kita cek di bagian negatif ke positif yang ada gelang. Nah, berarti jarum bergerak tidak full. Dan kalau dibalik dia tidak bergerak. Kutubnya kita balik, negatif ke positif, positif ke negatif. Nah, ini menandakan diode masih bagus ya. Jika dia bergerak, diode sudah bocor atau rusak. Dan kita cek lagi transistor ya. Ini transistor seperti ini. Jadi kita cek untuk transistor basis ke emitor atau kolektor. Ya, basis di negatif, langsung ke kolektor dia berjalan, dan ke emitor dia berjalan. Dan jika dibalik positif ke basis, nah dia tidak ada bergerak ya, jadi menandakan ini bagus. Juga emitor kolektor, ya dia tidak bergerak ya. Kalau dibalik dia tidak bergerak juga, berarti transistor ini bagus. Ya, seperti ini. Oke, sobat-sobat, sekarang kita cek lampu LED ya, LED yang kecil. Jadi pastikan di selektor di kali 10K ya. Jika di kali 10K dia akan hidup untuk mengetes lampu. Nah, ini terbalik dia tidak hidup. Jika dibalik dia akan hidup. Ya, seperti ini ya. Jadi lampunya hidup. Dan dia punya jarumnya bergerak, menandakan hidup. Dan satu lagi sobat-sobat ya, kita bisa cek kabel ya, apakah kabel ini putus atau tidak ya. Jadi seperti kabel colokan ini ya, kita bisa cek di ohm atau di bagian buzzer. Contoh di bagian ohm ya. Jadi kita cek. Nah, kalau bergerak berarti kabel masih bagus ya, tidak ada terjadi putus di tengah-tengah atau di mana sepanjang kabel ini. Dan kita cek lagi, satu lagi. Nah, ternyata tidak bergerak sampai full ya, berarti kabel ada putus di tengah-tengah. Jadi kita bisa mengetahui kabel ini putus di dalam. Oke, kita bisa cek lagi di bagian selektor untuk buzzer ya. Jadi yang menimbulkan bunyi seperti ini ya, kita cek kabelnya. Ya. Jadi dia mengeluarkan suara, berarti ada koneksi, kabel bagus, tidak terjadi putus. Dan yang satunya tidak berbunyi, berarti kabelnya sudah putus di sepanjang kabel, apa di pinggir, di tengah, dan tidak terlihat kabel putusnya. Nah, mungkin ada ketarik di dalamnya. Oke, sobat-sobat semua, jadi berbaginya atau sharingnya untuk mengetahui cara penggunaan multitester atau avometer sampai di sini, terutama untuk pemula-pemula yang hobi elektronik. Semoga bermanfaat untuk sobat-sobat semua. Salam sehat dan sukses selalu.